Selamat siang, saya Elsari Magdalena akan membahas tentang analisis prediksi penjualan toko Walmart dengan menggunakan WK dengan teknik time forecasting. Pertama, saya akan membahas dulu tentang tema dari presentasi ini, yaitu tentang prediksi penjualan toko atau store sales prediction. Pembahasan itu akan membahas tentang analisis prediksi penjualan toko Walmart, di mana toko tersebut terdapat 45 toko dan akan dianalisis menggunakan aplikasi WK dengan model analisis time forecasting selama 5 minggu. Dataset yang digunakan itu diambil dari www.kaggle dan dianalisis pada tanggal 24 Oktober 2022 oleh M. Yasser H. Dataset ini menampilkan penjualan toko Walmart dari tanggal 5 bulan Februari 2010 sampai dengan tanggal 1 bulan 11 2012 yang terdiri dari 45 toko dengan hasil penjualan per minggunya. Data ini terdiri dari 8 atribut dan terdiri dari 6.400 instan atau jumlah datanya. 8 atribut itu terdiri dari apa aja? Dari store, ada date, ada weekly, ada sales holiday, ada flag, ada temperatur, ada value price, ada CPI, dan unemployment. Namun, dari 8 atribut tersebut, kita hanya mengambil 3 atribut, yaitu data date, store, weekly, story. Nah, kenapa kita cuma ngambil 3 data itu? Karena kita itu fokus untuk memprediksi hasil penjualan selama 5 minggu. Untuk itu, data penting yang kita ambil itu adalah date, tentu untuk analisis forecasting, date itu perlu, kemudian store hasil penjualan, dan weekly store, karena prediksinya berdasarkan hasil mingguan. Dari instan itu, kita hanya memakai 2160 instan dengan rentang waktu 5 Februari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Model analisisnya itu adalah model forecasting yang sudah saya bahas di awal. Kemudian metode analisisnya itu menggunakan linear regression dan SMORE. Nah, ini adalah tampilan dari hasil analisis linear regression. Itu terdapat dari jumlah per minggunya, hasil error per minggu, kemudian ada juga MAE, MAP, root mean squared error, dan juga MSE. Ini juga hasil dari SMOREC. Mungkin ini karena gambarnya terlalu kecil, jadi dibuat perbandingan dari linear regression dan SMOREC. Kita bisa lihat dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima, jumlah analisis menggunakan linear regression itu lebih besar jumlahnya. Contohnya di MAE atau mean absolute error-nya itu ada 4.278, dan kalau SMOREC itu lebih kecil, ada di angka 1.521. Jadi itu adalah jumlah kesalahan atau jumlah errornya lebih sedikit SMOREC dibandingkan dengan linear regression. Dari minggu pertama sampai minggu kelima untuk jumlahnya sama. Jadi dari hasil mean absolute error bisa disimpulkan kalau SMOREC itu lebih akurat. Nah, kenapa lebih akurat? Karena rata-rata kesalahannya lebih kecil dibandingkan dengan linear regression. Lalu, sedangkan dari hasil mean squared error-nya, hasil metode SMOREC akan lebih akurat daripada hasil linear regression karena di mana semakin kecil atau mendekati 0 sehingga RMSE-nya atau hasil prediksinya akan lebih semakin akurat. Nah, kemudian saya akan membahas tentang hasil analisis grafik dari linear regression. Hasil grafiknya saya akan membahas dulu tentang sumbu X dan sumbu Y. Jadi, pada gambar ini menunjukkan hasil visualisasi data dari sumbu X dan Y. X itu adalah nomor dari toko Walmart dan sumbu Y adalah jumlah pendapatan per minggu dari toko tersebut. Nah, garis merah itu adalah hasil data dari dataset, kemudian yang biru adalah hasil dari prediksi. Terdapat perbedaan signifikan dari hasil prediksinya. Kita bisa lihat dari garis yang terlihat pada grafik. Cukup besar perbedaan antara warna merah dan biru. Itu adalah selisih dari perbedaan prediksinya. Mengakibatkan mean squared error-nya itu sangat besar dibandingkan dengan SMOREC. Atau keakuratannya cukup banyak berbeda. Kemudian dari hasil analisis grafik SMOREC dengan
penjelasan yang sama untuk sumbu X dan Y, di mana X adalah nomor daripada toko Walmart, kemudian sumbu Y adalah pendapatan per minggu. Garis yang berwarna merah itu adalah hasil dataset, sedangkan yang biru adalah hasil prediksi dari SM Orek. Itu terdapat perbedaan signifikan perbedaan yang mendekati dibandingkan dengan menggunakan analisis linear regression. Kalau grafik SM Orek itu tidak terlalu jauh perbedaan dari dataset dan data prediksinya. Pada grafik metode linear regression maupun SMR, keduanya menunjukkan bahwa hasil penjualan terus meningkat, yang berarti prediksi penjualan berikutnya juga akan meningkat. Untuk kesimpulan dari analisis grafik maupun dari analisis pada data RMSE dan MAP maupun MAE, dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan toko Walmart itu akan terus meningkat setiap minggunya berdasarkan dari grafik, dan kedua metode hasil dari analisis menggunakan metode SM Orek lebih akurat dibandingkan dengan metode linear regression berdasarkan hasil mean absolute error dan mean squared error. Dari hasil mean absolute error, hasil dari metode SM Orek lebih akurat daripada hasil metode linear regression karena rata-rata kesalahan regression lebih besar dibandingkan dengan SM Orek. Sedangkan dari hasil mean squared error, hasil dari metode SM Orek lebih akurat daripada hasil metode linear regression, di mana semakin kecil atau mendekati 0 nilai RMSE, maka hasil prediksinya juga semakin akurat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.